Pencetlah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin, thumma ila arwah masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan nadhimu hadhihi al-qasidah al-Imam al-Busiri wa syarihuha al-Imam Ibnu Ajibah bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Busiri rahimahullahu ta'ala fi qasidatihi al-mashhurah bil burdah ila an qala al-faslul khamis fi mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. Qala la tunkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil aynani lam yanami. وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت عربا من ربقة اللمم وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهم بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيب من اليم أو سيل من العرم. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin, segala puja-puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan. InsyaAllah kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah yang hadir hajatnya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita termasuk hamba pilihan di zaman akhir ini yang pantas untuk mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pasti ada pilihan dari Allah. Tidak semua orang itu bisa dekat dengan Nabi Muhammad. Tidak semua orang bisa memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilihan dari dulu Allah itu dipilih yang mau dekat dengan Nabi. Sahabat itu sahabat pilihan, istri pilihan, keluarga pilihan, semua. Jadi yang dekat dengan Nabi, yang ada kaitannya dengan Nabi, itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena beliau Al-Mustafa, Al-Mujtaba, Al-Mukhtar. Itu nama Nabi. Nabi itu mujtaba, yang terpilih, Mustafa, yang terpilih, Al-Mukhtar, yang terpilih. Ini nama Nabi, menunjukkan beliau itu orang yang sangat terpilih, dan yang di sekitarnya pasti orang yang terpilih. Jadi insya Allah ini kabar gembira buat kita ketika kita hadir di tempat yang insya Allah penuh dengan barakah, karena kita menyebutkan qasidah, lantunan, pujian, syair untuk Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita termasuk orang-orang tersebut, yaitu orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih di dalam bab kelima dari qasidah burdah, yang mana bab kelima ini menyebutkan sedikit mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bait nomor 84. Qal Imam Al-Busiri mengatakan la tunkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Artinya, kata beliau, wahai orang yang mendengarkan qasidahku, beliau, la tunkir, jangan kalian mengingkari ru'yahu, mimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk Nabi, mimpi itu termasuk daripada bagian wahyu dari Allah.
Jadi kalau Nabi mimpi, dalam mimpi tersebut Allah memerintahkan begini, itu wahyu, dilakukan pasti sama Nabi Muhammad SAW. Untuk semua Nabi, bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Mimpi bagi mereka itu wahyu. Dengan bukti Nabi Ibrahim ingin menyembelih Ismail karena mimpi. Itu mimpi wahyu. Jadi untuk mereka termasuk salah satu cara menerima wahyu dengan mimpi. Kenapa mimpi mereka wahyu? Karena mimpi mereka dijaga oleh Allah ala tasalluti syaitan, dari tipu daya setan. Jadi mimpi para utusan Allah itu dijaga. Tidak mungkin setan merasuki mimpi mereka, tidak mungkin. Tapi kalau mimpi kita, lain lagi ceritanya. Mimpi kita, mimpi ini, mimpi itu, jangan dianggap itu syariat. Jangan dianggap itu perintah wajib misalkan. Kalau mimpi kita, lihat dulu. Kita bingung dengan artinya, kita bingung dengan maksudnya, tanyakan sama guru kita. Makanya ketika seorang murid mimpi, itu wajib dia menceritakan kepada gurunya. Guru di sini maksudnya syekhnya, yang dari orang tersebut dia dekat dengan Allah. Dari orang tersebut dia dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Bukan sembarangan guru. Guru sekolah ada, bukan. Guru memang kalau bahasa dari menurut ulama sufia itu dipanggil guru ini syekh, guru dia. Kita akan sadari sendiri mana guru kita yang sifatnya seperti tadi itu. Dari guru itulah kita bertanya tafsir mimpi kita. Guru, aku mimpi ini, bingung artinya misalkan. Kata guru, oh lakukan ini. Udah ikuti takwilannya. Jangan sembarangan. Walaupun mimpinya tadi misalkan baik, menurut kita baik mimpi tadi, tapi belum tentu artinya baik. Menurut kita mimpi tadi baik, perbuatan baik, tapi belum pasti itu akan terjadi hari esok, atau minggu depan, atau bulan depan. Mungkin itu 20 tahun lagi, mungkin itu 15 tahun lagi. Jadi yang mengetahui hal semacam ini guru kita. Maka dari itu Nabi setiap pagi bertanya kepada sahabat, siapa yang semalam mimpi? Kata Nabi, ceritakan kepadaku mimpi kalian. Ada yang menceritakan begini, ada yang diceritakan sama Nabi Muhammad dan ditakwili sama Nabi. Sayyidina Umar mimpi, ya Rasulullah, aku mimpi pakai gamisnya ini sampai kedodoran atau apa, ngeluber ke bawah, panjangan. Ditakwilkan sama Nabi, itu artinya adalah mimpi, ilmu. Artinya Sayyidina Umar memiliki ilmu yang sangat luas sekali. Kita dari mana baju ke ilmu? Itu bukan ilmu kita. Guru tadi tahu. Ketika dia melihat muridnya yang mimpi pakai gamis kepanjangan dan dia tahu keadaan kondisi muridnya tadi, dia takwilkan itu dengan ilmu. Jadi kalau kita mimpi tidak boleh langsung dijadikan patokan, tak boleh. Dan tak boleh dijadikan syariat karena kita bukan nabi. Mimpi apapun itu. Mimpi misalkan ketemu Nabi, kata Nabi besok puasa. Pas kita ru'ya malam ini belum kelihatan hilal, besok belum puasa. Terjadi itu. Ada satu orang wali mimpi ketemu Nabi. Wali tadi mimpi ketemu Nabi, kata Nabi besok lebaran. Besok lebaran. Sama wali tadi disebarkan, besok lebaran, aku semalam mimpi Nabi. Sampailah kabar ini kepada qadhi, pemerintah di tempat tersebut. Pemerintahnya waktu itu adalah Al-Imam Ibnul Muqri. Al-Imam Ibnul Muqri ini faqih Syafi'i, juga wali. Pemimpin pada saat itu juga wali. Al-Imam Qadhi Al-Muqri ini mengatakan besok belum puasa, belum lebaran. Kenapa? Karena tidak kelihatan hilal. Di hadapan beliau ada orang yang nyampaikan, wahai Qadhi, tapi ada wali fulan, dia mengatakan besok lebaran karena dia mimpi Nabi semalam. Didatangi sama Al-Imam Ibnul Muqri. Kata Imam Ibnul Muqri, kalau antum mimpi ketemu Nabi, aku ketemu Nabi secara yaqadhah. Maksudnya bukan yaqadhah mimpi, bukan. Maksud beliau yaqadhah, aku mendengar dari guruku.
guruku dari guruku, guruku dari guruku sampai kepada Nabi. Nabi mengatakan idza ra'aitumuhu fasumu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kata Nabi, kalau lihat hilal puasa, kalau lihat hilal lebaran. Antum ya mimpi, kalau ana ya qadha, tapi lewat perantara gurunya. Akhirnya wali tadi minta maaf, ya, ikut keputusan yang diputuskan oleh qadhi. Karena yang diputuskan oleh qadhi itu hukum syariat yang ditetapkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Yang wali tadi mimpi bukan salah, tapi yang wali tadi mimpi sebenarnya tidak boleh disebarkan. Nah, jadi kalau mimpi jangan disebarkan juga. Bahkan dilarang ketika orang mimpi-mimpi yang baik langsung disebarkan, dipasang status. Oh, semalam aku mimpi Syekh Abdul Qadir Jailani, misalkan. Tidak boleh. Mimpi itu termasuk rahasia, sir, rahasia. Tidak boleh dibuka. Kalau dibuka hilang rahasia itu, hilang kelebihan tersebut, hilang nikmat tersebut. Jadi kalau mimpi harus kita simpan. Harus kita jangan ceritakan sembarangan, ceritakan ke guru. Tidak boleh ceritakan selain ke guru, ke kawan, tidak boleh, ke guru. Ceritakan ke guru. Itu cara kalau kita mimpi yang baik. Kalau mimpi yang jelek, tidak usah cerita ke guru juga nyaman dengan cerita mimpi kamu yang buruk misalkan. Sudahlah. Kata Nabi, kalau kalian mimpi yang jelek, jangan diceritakan. Kata Nabi pas bangun terkejut, mimpi jelek, kalian tidak menghadap bagian kanan, maka hadaplah bagian kanan. Dan ludah kecil ke bagian kiri, ludah kecil ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tidur lagi ngadep ke kanan itu. Dan jangan ceritakan, kata Nabi, karena tidak akan madarat untuk kalian. Tidak madarat, itu setan nak nakuti kita. Setan pengen bikin kita runyam bangun tidur. Kadang kan kalau mimpi macam-macam bangun tidur itu sampai pegel. Ya Allah, kebanyakannya mimpi. Itu mungkin kita tidurnya tidak pakai wudu. Mungkin kita pas tidur tidak baca doa. Kita tidur dalam keadaan masih memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Nah, akhirnya mimpinya tadi kacau. Nah, itu. Tapi kalau mimpi utusan Allah, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Imam Al-Busiri mengatakan la tungkiril wahya min ru'yahu innalahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Kata beliau, jangan kalian mengingkari mimpinya Nabi adalah wahyu. Kenapa? Karena Nabi itu ketika tidur, matanya beliau tidur, tapi hatinya tidak tidur. Hatinya beliau sadar. Beliau tahu apa yang terjadi. Beliau tahu apa yang dikatakan di hadapan beliau. Tahu Nabi. Nah, jadi Nabi itu kalau bangun tidur langsung sholat. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, antum bangun tidur belum wudhu langsung sholat? Kan kalau kita batal wudhunya ketika tidur, harus wudhu dulu. Kata Nabi, inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Kata Nabi, mataku tidur wahai Aisyah, tapi hatiku tidak tidur. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita akan baca, kalau baca di sejarah, Nabi pernah ketiduran, tidak sholat subuh, pernah. Tapi ketidurannya itu bukan habis begadang main gap, bukan habis main catur, bukan. Ketidurannya itu Nabi di tengah perjalanan habis berperang, capek. Kata Nabi, kita istirahat di sini malam ini. Tidur Nabi sama sahabat. Tugas yang bangunin Nabi atau yang azan subuh Sayyidina Bilal. Bilal juga ketiduran, tidak membangunkan mereka kecuali panasnya terik matahari. Bangun, kaget semua. Kata Nabi, Bilal ini kupingnya ditutup sama setan. Jadi tidak bisa bangun. Ayo, kata Nabi, pindah. Ini wadi, ini tempat ada setannya berarti. Pindah kita. Pindah dulu Nabi. Pindah, baru Nabi sholat subuh. Itu bagaimana? Kata ulama. Ini Imam Busiri mengatakan matanya tidur, hatinya tidak tidur. Tapi kok bisa kelewat sholat subuh? Itu ada hikmahnya kata ulama. Banyak hikmahnya. Salah satu hikmahnya kata ulama, itu uswah, qudwah buat kita, pelajaran buat kita. Kalau kita ketiduran, kebablasan, bangun sholat subuh,
di waktunya, bangun, udah qadha sholat kita. Nabi pernah melakukannya. Kalau ketiduran tadi bukan dikarenakan hal-hal yang melalaikan. Misalkan tidurnya baru jam 4, bangun-bangun jam 10, jam 11, dengar lagi masuk subuh. Tanggung kalau itu. Bukan, tidur dengan alasan-alasan yang mubah, kemudian tidak bangun, maka ada qudwah uswah dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ma yasurruni anna lid-dunya bima fiha bi salati Rasulillah as-subha ba'da tulu'i syamsi." Kata beliau, aku lebih senang daripada dunia dan seisinya. Apa wahai Abdullah bin Abbas? Ketika Nabi sholat subuhnya telat. Senang Abdullah bin Abbas. Kenapa? Karena itu rukhsah buat kita, qudwah buat kita, hukum buat kita. Jadi aku lebih senang ketika Nabi sholat subuhnya telat daripada aku memiliki dunia dan seisinya. Ya, maksudnya ketika ada kejadian seperti itu, berarti itu hukum buat kita. Nah, jadi Nabi ketika tidak bangun di waktu itu, ya bukan setiap hari Nabi itu bangun, itulah cuma, bukan setiap hari seminggu 3 kali dah, itulah. Nah, Nabi tidak bangun waktu itu bukan karena hati beliau tidur, tidak. Hati beliau tetap bangun, tapi sengaja ditidurkan oleh Allah matanya. Untuk apa? Untuk diterapkannya hukum syariat Islam. La tunkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idza namatil ainani lam yanami wa dzaka haina bulughin min nubuwwatihi falaysa yunkiru fihi halu muhtalimi. Kata Imam Ibn Ajibah, yaqul inna tilka ru'ya minhu alaihi salam kanat hina balagha mablaghan nubuwah wa kanat alamatun ala nubuwatihi kama anna lil ihtilam lil insan yakun hina yablughu mablagha rijal wa dalilan alaih. Kata beliau, mimpi yang Nabi rasakan atau kapan Nabi mulai mimpi-mimpi itu sebelum beliau diutus oleh Allah. Itu setengah tahun, 6 bulan sebelum Nabi diutus oleh Allah, Nabi itu sudah sering mimpi-mimpi. Dan setiap Nabi mimpi, bangun, mimpinya terjadi. Mimpinya terjadi, kejadian mimpi Nabi tersebut. Ya, besok Nabi mimpi malam ini, besok akan ada orang datang dari kabilah fulan ke Mekah. Bangun Nabi, tidak tahu besok datang dia. Jadi terjadi mimpinya Nabi besar Muhammad SAW 6 bulan. Mulai 6 bulan sebelum beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa kata ulama? Untuk menguatkan hati beliau, untuk memantapkan ruhaniyah beliau. Karena Nabi juga bashar, manusia. Karena beliau manusia yang sempurna, sebagai manusia yang sempurna tidak mungkin sanggup langsung menerima wahyu sekaligus. Maka Allah kasih pendahulu dulu. Allah kasih muqaddimat. Mimpi dulu, mendengar salam dari batu. Nabi sebelum jadi Nabi dengar salam dari batu, dengar salam dari pohon. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Nabi, aku ingat masih gang-gang di Mekah itu yang dulu sebelum aku jadi Rasul mereka mengucapkan salam ke aku. Nabi noleh, tidak ada suara. Manusia di situ cuma Nabi. Siapa ini? Hal yang aneh. Itu muqaddimah, pendahulu daripada wahyu yang akan Allah kirimkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mimpi Nabi tadi sebelum beliau menjadi Nabi, mimpi beliau sebelum beliau menjadi Nabi. Falaysa yunkiru fihi halu muhtalibi. Sebagaimana kata Imam Busiri, ketika anak lelaki atau perempuan dikatakan dewasa kalau dia sudah ihtilam, sudah keluar mani untuk anak laki-laki, sudah keluar darah untuk anak perempuan. Jadi kata beliau, sebagaimana ente yakin ketika ada anak keluar sperma dia baligh, begitu juga ente harus yakin bahwasannya tanda kenabian Nabi besar Muhammad sebelum beliau diutus, beliau menerima mimpi-mimpi yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabarakallahu ma wahyun bimuktasabin wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahami. Kata beliau, tabarakallah. Tabarakallah ini untuk menunjukkan makna ta'ajjub, makna kita
mengagungkan sesuatu. Makna kita merasa hebat dengan sesuatu itu tabarakallah. Kalau orang Mekah itu suka mengucapkan Masya Allah tabarakallah. Ketika melihat sesuatu yang indah, Masya Allah tabarakallah. Ketika melihat misalkan rumah yang bagus, ucapkan Masya Allah tabarakallah. Ketika melihat anak yang bagus, yang lucu, Masya Allah tabarakallah. Biar apa? Biar tidak kena ain, kata ulama. Biar tidak kena ain, tidak kena mata. Karena mata itu ada. Al-ainu hakun, kata Nabi. Mata itu ada. Jadi kalau kita ngeluarkan atau kita dilihat anak kita tidak sama orang-orang banyak, muji, oh lucu nian, ucapkan Masya Allah tabarakallah. Ingatkan mereka dengan sholawat. Nah itu, ingatkan mereka dengan sholawat, ingatkan mereka dengan mengucapkan Masya Allah tabarakallah. Karena mata itu benar adanya. Bahkan diriwayatkan di daerah Hadramut itu atau Yaman, ada daerah kalau tidak salah namanya Shibam, kalau tidak salah. Itu orang-orang di situ matanya itu tajam-tajam. Sehingga pemerintah di sekitar Shibam kalau ingin menghancurkan bukit dari batu itu tidak repot-repot. Bukan pakai mobil besar-besar itu, bukan. Pakai apa? Pakai mata orang situ. Bukit tadi dihiasi. Bukitnya dihiasi, dibuat cantik bukit tadi. Indah. Lewatlah orang dari Shibam tadi. Nengok, woi bagus nian. Luar biasa. Tidak lama hancur bukit itu. Bukit batu tidak kuat menahan mata orang yang takjub kalau tidak dibarengi dengan salawat kepada Nabi. Kalau tidak dibarengi dengan mengucapkan Masya Allah tabarakallah. Apalagi anak kecil yang masih halus, kalau kena mata yang tajam bisa sakit. Jangankan anak kecil, kita yang besar, yang udah dewasa bisa sakit. Ketika kita terkena mata, ada orang yang memuji, ada orang yang takjub, baik orang tadi hasud atau tidak hasud, kena. Nah, makanya kalau ada kita ngerasa takjub dengan sesuatu, ucapkan Masya Allah atau salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarakallah, maha suci Allah, kata beliau. Ma wahyun bimuktasabin. Wahyu itu, kata beliau, sesuatu yang mulia, yang agung, tapi ghairu muktasab. Wahyu itu bukan sesuatu yang bisa digapai oleh manusia. Itu wahyu. Orang jadi nabi, jadi rasul, itu murni pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa. Bahkan sebelum Nabi Muhammad, misalkan sebelum Nabi Muhammad ada orang ingin jadi nabi, rajin ibadah dia, ratusan tahun, ribuan tahun dia ibadah, tetap tidak akan jadi nabi kalau bukan dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam takun nubuwatun muktasabah, kata Al-Imam Al-Laqani di dalam bait syairnya Jauharatul Tauhid. Walam takun nubuwatun muktasabah. Kenabian itu tidak bisa digapai, murni pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kewalian bisa digapai. Kita, apa arti wali? Wali itu yang disayangi oleh Allah, yang dijaga oleh Allah, yang Allah semua ngurus urusannya. Bisa kita gapai kewalian dengan apa? Dengan kita rajin ibadah, yang wajib-wajib dilakukan, habis itu yang sunnah dilakukan. Dengan kita melakukan yang sunnah dan yang wajib, kita bisa jadi wali. Diperhatikan urusan kita oleh Allah. Wali itu tidak mesti kita harus pakai imamah. Wali itu tidak mesti kita harus pintar ceramah. Wali itu tidak mesti harus bisa terbang, bisa niup di banyu sembuh langsung. Tidak mesti itu. Kadang bahkan ada orang yang dia tidak tahu dia itu wali. Begitu. Al-Imam Ibn Atha'illah itu membagi wali. Kata beliau, ada wali yang tidak tahu dia wali. Dia udah dipilih oleh Allah, dia udah disayangi oleh Allah, sudah dijaga oleh Allah, tapi dia tidak tahu dia wali. Makanya kata ulama, wa kullu fa'taqid annahu khadira. Setiap kita ketemu orang, kita yakin dia itu Nabi Khidir, kita yakini dia itu wali. Sebagaimana ketika malam Ramadan, kita yakini setiap malam adalah Lailatul Qadar. Wa kullu lailatin fa'taqid annaha Lailatul Qadri, wa kullu fa'taqid annahu khadira. Setiap ketemu orang, kita yakini dia ini wali, dia ini orang dekat dengan Allah. Akhirnya kita tidak suudzon, akhirnya kita jaga adab,
Akhirnya kita menganggap kita lebih hina daripada orang tersebut. Nah, ini bagus. Walaupun ternyata wong tadi bandit besar misalkan. Selagi kita husnudzon, tidak kati ruginya. Husnudzon itu wa in akhta la yadurru. Tak bikin kita madarat, bahkan bisa memberi manfaat. Ada ceritanya kan, perampok datang. Perampok ini masuk ke kampung, geng begal istilahnya, masuk ke kampung. Kata dia, kalau kita pakai anca ini minta dijamu, mustahil dong jamu kita. Macam mana sudah kita pakaian ulama, pakai gamis, pakai imamah, pakai toilasan, 7 wong, 8 wong masuk kampung 7 dulu taruh berebut orang nak jamu dia. Fadol Ustaz, fadol Habib, sini. Masuklah di satu rumah tadi perempuan tinggal dengan anaknya yang lagi sakit. Perempuan tadi husnudzon luar biasa, nganggep ini wali nih, dari setelannya wali. Akhirnya perempuan tadi mengeluarkan anak yang lagi sakit. Wahai Habib, wahai Kiai, Ustaz, ini anak kami sakit. Gaya-gaya lah Habib tadi itu. Wali bohong. Tak macam Fatihah kita baca. Banyu minum bekas mereka kasihkan. Tapi etikotnya, lihat, etikotnya luar biasa perempuan tadi. Selesai keluar geng begal tadi, setelah berapa bulan datang lagi. Kita ke rumah ibu lagi itu ya. Ibu itu percaya dengan kita. Sampai ke situ anaknya yang tadinya diriwayatkan anaknya itu lumpuh, tidak bisa bangun. Diriwayatkan ketika masuk ke rumah itu, mereka lihat anak yang lumpuh berapa bulan yang lalu sudah lincah keliling-keliling. Heran mereka. Tanya, ibu, kenapa anak ibu? Berkat kamu kemarin, banyu yang kamu unjuk itu, kami minumkan, kami nangis semua akhirnya. 7 begal tadi. Ternyata kata mereka, husnudzonnya ibu ini bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kami bejatnya ini. Akhirnya 7 tadi betulan jadi wali, gara-gara husnudzon ibu tadi. Jadi kata ulama, ketika husnudzon, baik kita salah dalam husnudzon, tidak apa-apa. Semakin kuat i'tiqad kita, semakin al-madad ala qadril mashhad, al-madad ala qadril mashhad. Pertolongan, pemberian yang Allah kasihkan tergantung bagaimana kita memandang, tergantung bagaimana kita husnudzon. Kalau kita memandang ini, banyaklah ahnya, sudah tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita pandang ini, itu kita tinggikan pandangan kita tinggikan keyakinan kita tinggikan i'tiqad kita, tak rugi. Setinggi i'tiqad kita, setinggi itu pemberian dari Allah Subhanahu. Tapi kalau belum apa-apa, dia ni sama baik, aja ini baik, berapa tahun cuma, sudah, tak bakal dapat apa-apa. Na'udzubillah min dalik. Jadi kalau kewalian bisa digapai dengan bukti orang ada yang sudah jadi wali tapi belum sadar dia itu wali. Tapi jelas ini di bawah level daripada orang yang wali dan dia tahu dia itu wali, lebih tinggi levelnya. Wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahami. Dan kata beliau, tidak ada seorang nabi yang tidak amanah. Muttaham itu dituduh khianat, artinya tidak amanah. Setiap nabi pasti tabligh. Tabligh itu menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Kata ulama, kalau nabi itu tidak amanah, tidak menyampaikan apa yang Allah sampaikan, pasti Al-Quran itu tidak sempurna seperti sekarang. Apalagi di bagian yang nabi disindir oleh Allah. Seperti contoh, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ketika Nabi lagi sibuk ngajak pembesar Quraisy Mekah untuk masuk Islam, datang Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah ini sahabat yang sudah cinta sama Nabi, buta, orang biasa. Nabi bukan ngucilkan Abdullah, bukan. Tapi Nabi ini di depan beliau lagi pembesar Mekah kumpul, ingin mendengarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Akhirnya Nabi kurang perhatian ke Abdullah. Agak dulu Abdullah, istilahnya aja itu. Agak di tidak diperhatikan atau dikucilkan. Langsung turun wahyu dari Allah.
Padahal Nabi ketika mentakhirkan Abdullah bukan untuk lalai, bukan untuk jualan, bukan untuk nego masalah perdagangan. Ini juga masalah agama. Dan yang di depan Nabi orang-orang pembesar Mekah, yang mana kata Nabi kalau mereka Islam, oh Islam galau se-Mekah. Itu pikiran Nabi. Sedangkan Abdullah bin Umi Maktum sudah muslim, sudah cinta sama anak. Sudah kata Nabi, yang cinta kaget dulu, ini nih yang masalah nih. Tapi tetap karena beliau orang terpilih, ya, ada kesalahan atau kekeliruan sedikit saja langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla. Abas tuh mukanya tidak senyum, masem. Tapi muka Nabi tidak masem. Muka Nabi tidak masem. Cuman tak diagut ibeh sama Nabi. Wa tawalla, Nabi berpaling dari dia. Tak Nabi hadapkan Nabi. Anja'ahul a'ma, ketika dia didatangi oleh orang yang buta. Dia ini Nabi. Wa may yudrika la'allahu yazzakka, kata Allah, apa kau tahu yang buta ini tidak lebih baik daripada pembesar yang ada di depanmu, kata Allah. Jadi langsung. Jadi Nabi setiap ketemu Abdullah bin Umi Maktum, marhaban, kata Nabi, ahlan wa sahlan. Orang yang gara-garanya aku ditegur sama Allah, kata Nabi. Setiap ketemu Abdullah bin Umi Maktum, marhaban, ahlan wa sahlan Abdullah, yang wong gara-gara dia ini anda ditegur sama Allah. Bukan Nabi marah, Nabi nyebutkan sejarah, penesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata ulama, kalau Nabi tidak amanah, masalah ayat ini tidak mungkin disampaikan oleh Nabi, tapi tetap disampaikan oleh Nabi. Padahal ayat ini nyindir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak contohnya yang lain. Afallahu anka lima adinta lahum. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak yang datang izin dari orang-orang munafik untuk tidak ikut peperangan Tabuk bersama Nabi. Nabi tahu yang izin ini munafik, diizini sama Nabi, diizini, tak galak ambil pening. Lajulah, pergilah, tak apa-apa, tak melok. Ya Rasulullah, alasan sakit kaki. Ya Rasulullah, alasan pilek. Ada yang sakit gigi, ada yang bininya lagi nak lahir. Macam-macam alasan munafik. Sama Nabi diizini. Ditegur sama Allah. Tapi Allah negurnya, lihat, afallahu anka. Sebelum Allah tegur, Allah sebutkan dulu, Allah dah maafkan. Tak apa-apa wahai Muhammad. Kenapa tapi kau izini? Nah, itu ayat teguran buat Nabi. Cuma tetap disebutkan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat-ayat yang menyindir atau membahas tentang khususiyat privasi Nabi tetap disebutkan sama Nabi, karena beliau adalah Nabi dan Nabi wajib tabligh, wajib menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan, dan beliau juga amanah orangnya, sangat amanah sekali. Jadi itu pengertian wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahami. Dan tidak ada seorang nabi yang dituduh menutupi hal yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Kam abra'at wasiban bil lamsi rahatuhu wa atlaqat ariban atau araban min ribqatil lamami. Kata al-Imam Al-Busiri, berapa banyak orang yang sakit disembuhkan dengan tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman diusap. Kam abra'at wasiban bil lamsi rahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Oke, ulama punya adat baik. Ketika kita lewat ke bait syair ini lagi baca burdah, pegang badan kita atau usapkan ke badan kita semuanya. Itu kita melihat ulama Abu Ya Sayyid Ahmad di Mekah begitu. Kalau setiap baca burdah ngelewati bait syair ini, beliau usap tangan beliau, tafaulan, menganggap ini tangan Nabi misalkan. Nyentuh badan kita, insyaallah penyakit kita gala-gala diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Busiri, kam abra'at wasiban bil lamsi rahatuhu. Berapa banyak orang yang terkena penyakit, namun penyakitnya hilang dengan diusap oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan ada yang lebih luar biasa lagi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Qadhi Iyad bahwasanya Nabi pernah meletakkan tangannya di kepala Hanzalah. Hanzalah ini sahabat. Wa baraka alaih, kata Nabi, barakallahu fi, didoai sama Nabi palanya.
Fakana Hanzalah yu'ta birrajul qad warima wajhu wa bisyah qad warima dir'uha fayudha'u ala mawdi'i kafin nabi fayadhhabul waram. Yang luar biasanya tempat kepala Hanzalah yang disentuh sama Nabi tadi itu jadi obat untuk orang lain. Jadi kalau ada orang sakit datang ke Hanzalah, minta senggol. Biar apa? Biar sembuh. Ada orang mukanya bengkak, diriwayatkan, datang ke Hanzalah, sama Hanzalah disenggol atau diusap dengan tempat kepala, misalkan di sini diusap Nabi, disenggol sama Hanzalah, sembuh. Padahal sudah berapa tahun. Bahkan wabisya, ada kambing yang lagi sakit, itu dibawa ke Hanzalah sama yang punya kambing, saking i'tiqad mereka dengan tempat yang pernah diusap. Bukan langsung kena usapan Nabi, tempat yang pernah diusap oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata itu, kita kalau pas di Madinah lagi ziarah-ziarah, ada tempat katanya ini tempat kaki Nabi, kita cium, kita ambil berkah, tidak masalah. Walaupun sudah bertahun-tahun, tetap berkah Nabi besar Muhammad masih ada. Diriwayatkan bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW pernah beliau didatangi anak kecil sakit, kepalanya itu rontok terus, tak tumbuh rambut, diusap sama Nabi, tumbuh rambut. Macam-macam, banyak cerita kalau kita mau ceritakan bagaimana Nabi menyembuhkan penyakit sahabat. Qatadah ini di peperangan Uhud, mata beliau itu kena panah sampai jatuh ke pipi. Istilahnya apa? Lepas metu tapi belum nyampak dia, masih ngantul di sini. Dipegang sama Qatadah, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pernah kita bahas. Kenapa Qatadah datang ke Nabi? Nabi ini bukan dokter, tapi mereka tahu penyembuh yang sesungguhnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka datang ke Nabi, mereka punya hajat datang ke Nabi, mereka ada penyakit datang ke Nabi, tidak dimarahi sama Nabi. Nabi tidak mengatakan, oh musyrik ente, oh bid'ah ente, minta sama Allah, Allah yang menyembuhkan. Aku tidak bisa menyembuhkan, aku manusia biasa. Tidak, itu jawaban Nabi. Ketika ada sahabat minta hajat, semua datangnya ke Nabi, padahal mereka bisa doa sama Allah, mereka bisa ngangkat tangan langsung kepada Allah. Tapi karena sahabat paham di kehidupan ini ada wasilah, ada perantara, dan mereka tahu perantara yang paling besar, paling agung adalah Nabi besar Muhammad SAW, mereka tidak lewatkan perantara tersebut, datang ke Nabi. Dan Nabi tahu maksud mereka baik. Mereka ini tidak musyrik, mereka ini tidak meyakini Nabi Tuhan, tidak meyakini Nabi itu anaknya Allah, tidak meyakini Nabi itu punya sifat seperti sifatnya Allah. Mereka meyakini Nabi ini wasilah, perantara yang luar biasa agar hajat kami dikabulkan. Datang Qatadah tadi, bawa matanya yang sudah jatuh. Ya Rasulullah, mata anak nih habis perang Uhud tadi. Kata Nabi, wahai Qatadah, mau sabar atau mau aku kembalikan matanya? Ditawari dua pilihan sama Nabi. Kalau nak sabar, sudah, matanya buta, tapi jangan takut, ganjalannya besar di sisi Allah. Atau mau aku kembalikan? Qatadah bilang, ya Rasulullah, anak ini wongnya galak kawin, suka kawin. Kalau mata anak hilang siko, betina, tak galak yang mana ya Rasulullah? Jujur sama Nabi. Ini hebun nisa, kata Qatadah, aku ini suka perempuan ya Rasulullah. Tolong balik bilang matanya. Sudah, kata Nabi, diusap sama Nabi Muhammad SAW, langsung balik sempurna. Bahkan diriwayatkan mata itu tidak pernah sakit setelah itu. Mata yang kiri demam, mata yang kiri abang, mata yang kiri bintitan, mata yang kanan tidak pernah berubah, mata yang kiri min, plus, misalnya macam-macam lah, pokoknya penyakit mata. Yang kanan tidak sama sekali. Kenapa? Karena diusap sama Nabi Muhammad SAW. Makanya anaknya habis itu bangga. Anak Qatadah mengatakan ketika ditanya, siapa inti? Aku anak yang matanya dikembalikan oleh Nabi Muhammad SAW. Abahnya yang bernama Qatadah. Kam abra'at wasiban bil lamsi rahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Dan berapa banyak orang yang kemasukan jin disembuhkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi jin pun bisa Nabi sembuhkan. Dan sudah ada dari zaman Nabi. Ja'amra'atun, ada seorang perempuan datang ke Nabi, anaknya ini ada junun ini bukan gila, kerasukan. Famasaha sallallahu alaihi wasallam sadrahu, dadanya diusap sama Nabi. Ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas.
Dadanya diusap oleh Nabi besar Muhammad SAW. Fathagha thaghatan fakharaja min jawfihi mithlul jarwil aswad yas'a. Diriwayatkan langsung dia ini sesak atau napasnya naik, kemudian pas keluar napas itu, keluar dari mulutnya seperti anak anjing yang berwarna hitam jalan itu. Jinnya tadi keluar berkat diusap oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Banyak kalau cerita itu. Jadi kata Al-Imam Al-Busiri, kam abra'at wasiban bil lamsi rahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatil lamami. Penyakit hilang, bahkan yang kemasukan jin juga sembuh berkat Nabi Muhammad SAW. Wa ahyatis sanata syahba'a da'watuhu hatta hakat ghurratan fil a'surid duhumi. Bahkan doa Nabi ini juga, ini kan lagi ngomong ke mukjizat Nabi, ya. Doa Nabi bisa menjadikan tahun yang kering paceklik jadi tahun yang turun hujan luar biasa suburnya. Diriwayatkan ketika Nabi lagi khutbah Jumat, datang seorang sahabat Badui, "Ya Rasulullah." Langsung dia, Nabi lagi khutbah. Badui ini polos, jadi sahabat tuh demen kalau Badui datang. Kenapa? Nabi maklum. Orang tak tahu etika, misalkan kita katakan begitu kan. Dimaklumi sama Nabi. Datang Nabi lagi khutbah Jumat, datang, "Ya Rasulullah, halakatil amwal." Ya Rasulullah, harta kami hancur. Binatang ternak kami mati. Kenapa kata ya Rasulullah? Tak turun hujan. Mereka tu kan orang dulu kalau tak turun hujan sudah hancur ni istilahnya. Fad'ullah lana, tolong ya Rasulullah, doakan kami. Nabi angkat tangannya. Kata sahabat Anas bin Malik, pada saat itu aku lihat matahari itu panasnya luar biasa. Tidak ada awan sama sekali. Nabi doa. Ketika Nabi doa langsung, baca di film-film itu, awan datang. Ini sahabat Anas menceritakan hadis ini. Awan datang, hujan langsung. Tidaklah Nabi nurunkan tangannya kecuali hujan sudah turun. Sehari hujan turun, 2 hari hujan turun, 3 hari, sampai Jumat depan hujan terus. Datang lagi Badui tadi, "Ya Rasulullah, hancur lagi harta kami." Ngapu lagi, hujan terus. Kalau hujan terus, hancur juga. Tak tumbuh-tumbuh tanaman, becek terus. Halakatil amwal, sama ya Rasulullah. Langsung Nabi, Allahumma hawalaina. Ya Allah, Nabi menginikan hujan tadi sekeliling kami, Jadi kami yang merasakan manfaatnya, tapi bukan kami yang disiram, itu. Tapi mengalir dari samping ke kota Madinah. Kata sahabat Anas, pas Nabi cek ini, itu awan langsung macam diatur sama Nabi. Itu Nabi. Jangankan sudah jadi Nabi. Kalau kita ingat cerita dulu di bed sebelum ini, ketika beliau kecil aja, muka beliau wa abyadu yusasqal ghamam biwajhihi. Nabi ketika beliau udah jadi Nabi, duduk depan sahabat. Nabi mengatakan, "Ayo, siapa yang bisa mengingatkan aku syair Abu Talib ketika memujiku?" Kata Nabi. Sayyidina Ali bangun, "Ini syair abahnya." "Ana ya Rasulullah." Ingat coba sebutkan, kata Nabi. Disebutkan, wa abyadu yusasqal ghamamu biwajhi thimanul yatama ismatun lil aramili. Wa abyad, muka yang putih. Yusasqal ghamam biwajhi, dengan muka yang putih yang indah ini, itu bisa memanggil hujan. Zaman Nabi masih bayi, itu paceklik di kota Mekah. Abdul Muttalib tahu ini muka Nabi muka berkah. Beliau tak panjang lebar, ambil bayi Nabi tadi, diangkat ke atas. Tak diturunkan bayi tadi kecuali hujan. Dari situ Abu Thalib melihat, langsung dikarang syair tadi. Wa abyadu yusasqal ghamam biwajhi. Dulu Muhammad ini pas kecil, mukanya itu bisa manggil hujan. Timanul yatama ismatun lil aramili, penanggung jawab atas anak-anak yatim dan yang menjaga para janda yang tidak ada suaminya. Abul yatama Nabi. Nabi itu bapaknya anak-anak yatim. Itu jadi beliau belum jadi Nabi, lainnya itu sudah. Makanya di Gubatul Hadra, kita ulangkan lagi faedah ini. Di Gubah Hijau, itu ketika kita ziarah, ada satu bagian yang kayak itu nempel, atau bagian gubah yang baru. Jadi gubah hijau macam ada yang nempel. Bukan bangunan atau bukan kayu baru atau batu baru yang nempel ini, bukan. Dulu di zaman Siti Aisyah dan zaman sahabat, mereka itu kalau paceklik, kan Nabi sudah meninggal. Tapi mereka tahu Nabi masih bisa memberi manfaat. Itu kuburan Nabi, rumahnya
kayak genteng lah. Sayyidah Aisyah ada sikok genteng yang bisa dibuka. Buat apa genteng itu? Buat biar matahari langsung masuk ke tempat Nabi. Kan panas tuh, poceklik. Dibuka genteng, bukan dibuka kalau rumahnya ada satu bagian genteng diukur pas. Genteng ini kalau dibuka sinarnya pas ke muka Nabi, ke tempat jasad Nabi Muhammad bagian muka. Setiap pacaklik mereka lakukan itu. Dari zaman sahabat dibuka genteng itu. Matahari yang panas tadi langsung masuk ke kuburan pas ngenoi bagian muka Nabi, tidak lama hujan. Terus itu dipraktekkan sama sahabat. Nah, supaya kita tidak lupa dengan kejadian tersebut, sama ulama pemerintah yang pada saat itu membangun Guba Ijo, dikasih tanda. Guba Ijo, perhatikan, mungkin bagiannya itu kalau pas keluar dari Babus Salam, Guba Ijo sempurna, kayak ada tambelan. Nah, tambelan ini bukan itu bagian yang rusak, bukan. Tambelan ini mengingatkan kita. Disitulah tempat Siti Aisyah buka gentengnya kalau lagi pacaklik dulu, biar diberkahi dengan hujan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahyatis sanata syahba'a da'watuhu hatta hakat ghurratan fil a'surid duhumi. Diumpamakan pacaklik yang dialami oleh sahabat itu seperti kuda yang berwarna hitam dari ujung sampai ujung hitam. Tiba-tiba kuda tadi ujung-ujung kakinya, tangannya, ujung kepalanya timbul warna putih, indah. Kuda yang paling bagus kata ulama itu kuda yang warnanya hitam, tapi bagian ujung kanan, ujung bagian kaki tangan dan kepala itu putih. Itu ghurrah muhajjalin. Kenapa kita disebutkan? Kata Nabi, umatku nanti akan dibangkitkan oleh Allah ghurrah muhajjalin. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, umat manusia ini kan banyak, bagaimana antum tahu yang mana umatmu, yang mana bukan umatmu? Kata Nabi, ada tandanya sih. Apa? Umatku akan dibangkitkan oleh Allah ghurrah muhajjalin. Apa itu ghurrah muhajjalin? Arti asli dari ghurrah muhajjalin itu adalah kuda yang warnanya hitam, tapi bagian tangan, bagian kaki, dan bagian kepala putih. Itu kuda yang paling bagus. Amin ya Rabb, insyaallah. Kita itu termasuk wong itu insyaallah. Ketika kita dibangkitkan, karena makanya kata Nabi fa'asbihul wudu. Kata Nabi, wudu itu yang sempurna. Wudu itu jangan tanggung-tanggung. Karena semakin kita menambahkan bagian anggota tubuh untuk wudu, semakin banyak ghurrah kita tadi. Karena kita umat yang ada wudu, ketika dibangkitkan ini kita terang, tangan kita terang, kaki kita juga terang. Dan itulah Nabi tahu, oh itu umatku, karena ada wudu. Karena kan kita pasti wudu setiap sholat. Makanya kata Nabi, perpanjanglah, banyakilah ghurrah kamu, biar tambah semua ini. Kalau wudu jangan pelitnya semua ini sekalian. Kalau kaki jangan pas mata kakinya naik ke betis. Kalau baca naik ke nabi ke siku. Basuh kalau. Biar apa? Biar sinarnya tambah. Jadi Imam Al-Busiri mengumpamakan waktu atau saat yang sangat sakit, sangat susah pacaklik dengan warna hitam, tiba-tiba timbul warna putih, sangat indah sekali. Berkat siapa warna putih itu? Berkat doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suasana yang lagi gersang, lagi suram, lagi pacaklik, tiba-tiba datang hujan, datang mendung, datang kesuburan, berkat doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi'aridin jada au khiltal bitaha biha saybun minal yammi au sailun minal arimi. Bi'aridin jada, tadi datang kesuburan tadi, baik kau mau bilang dengan awan, atau kau mau bilang dengan air dari lautan yang melimpah, atau kau mau bilang sailun minal arim. Sailun minal arim itu diceritakan bahwasanya dulu itu ada satu kaum yang mana Allah kirim kepada mereka utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini, kalau tidak salah daerahnya itu daerah Yaman, suburnya. Kenapa mereka subur? Karena Allah kirimkan atau Allah alirkan ke mereka sungai yang sangat deras.
Mereka diberi wahyu oleh Allah melalui Nabi untuk bangun bendungan. Bendungan ini untuk membendung sungai yang sangat deras tadi. Itu diriwayatkan nama tempatnya Sabak. Nama tempatnya Sabak. Subur nian tempat ini, tapi mereka akhirnya kufur kepada Nabi tersebut. Kufur kepada Nabi tersebut, Allah azab mereka dengan Allah hancurkan bendungan air tadi. Allah hancurkan, banjir kampung mereka, habis semuanya, kesuburan tadi habis. Sekarang kalau kita ke sana, gersang, hilang. Nah, cuman Imam Busiri mau menggambarkan kepada kita, berkat doa Nabi tadi, hujan itu turun seperti bendungan yang rusak istilahnya. Bendungan, banyu dibendung, tiba-tiba bendungannya rusak atau bendungannya dihancurkan, deras banyunya. Itulah berkat doa Nabi besar Muhammad SAW. Hujan yang sangat deras sekali. Jadi jangan kita bayangkan cuma gerimis itu nah, kata Imam Busiri, dah. Hujannya itu sangat deras sekali, seperti air yang dilepas dari bendungannya. Sangat deras sekali berkat doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan lewat Nabi, lewat paman Nabi saja itu bisa mendatangkan hujan. Sayyidina Umar bin Khattab di zaman beliau terjadi paceklik 3 tahun. 3 tahun, bukan 3 bulan, bukan 3 minggu, 3 tahun. Sampai orang-orang dari sekitar Madinah datang ke Madinah semua. Datang ke ibu kota, tahu di ibu kota ada pemimpin yang luar biasa adilnya. Di ibu kota kami pasti makan. Sayyidina Umar pas lagi paceklik 3 tahun itu diriwayatkan kulit beliau sampai kuning. Ngapo? Makan tiap hari roti minyak zaitun, minyak zaitun. Sama istrinya disodorkan daging halal, daging beliau itu. Nah, kalau umat Nabi tidak makan daging, haram Umar makan daging. Jadi beliau selama 3 tahun makan apa yang dimakan masyarakat yang lagi kesusahan. Roti minyak sampai kulit beliau kuning, saking banyaknya makan minyak. Akhirnya setelah 3 tahun, walhasil singkat cerita, beliau ngumpulkan masyarakat untuk sholat istisqa. Selesai sholat istisqa, Nabi panggil Abbas paman Nabi. Sayyidina Umar panggil Abbas paman Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Umar panggil, maju Abbas ke depan. Sayyidina Umar angkat tangan ke atas, doa kepada Allah, ya Allah, dulu ketika Nabi masih ada, kami tawassul kepada Nabi. Sekarang ya Allah, yang ada paman Nabi, maka tolong berkat paman Nabi turunkan hujan. Tak selesai doa itu kecuali hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawassulnya kepada paman Nabi, ada ikatan dengan Nabi, apalagi kalau tawassul ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertawassul, yang bisa menjadikan Nabi perantara di setiap perihal kita. Jadi kita jangan lupa, kalau kita ada hajat, kita ada masalah, kita ada musibah, karena hidup ini pasti ada musibah, jangan lupa sama Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa pintu kesuksesan, pintu keberhasilan, pintu keluasan dari Allah itu melalui Nabi Muhammad SAW. Setelah itu baru kita ikhtiar, baru kita ke sini, kita ke situ, keliling cari solusinya. Sebelum cari solusi kemana-mana, carilah solusi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah berkat Nabi kita tak perlu lagi sama fulan, tak perlu ke fulan, tak perlu ke fulan, karena sudah cukup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.